actually little bit overwhelming, healing dan lain sebagainya. Which is mereka coba untuk trying untuk menyelesaikan satu kata. Like you. And not finish the kalimat gitu. Bahkan sampai dibilang chill kan kalau gue. Bahkan dibilang itu bahasa anak Jaksel. Right. Oke. Opini cinta tentang teman-teman kita yang seperti itu menurut Kayak Cinta Inggris-Inggrisan gitu seperti apa? Well, you know what? Dan itu kan jadi Hai teman-teman, coba deh perhatikan cara kita berbicara atau menulis sekarang. Kadang tanpa sadar, dalam satu kalimat aja udah campur-campur. Kayak misalnya nih, guys, aku tuh literally gak bisa banget kalau gak kopi dulu sebelum kelas. Kedengarannya keren, modern, bahkan lucu. Tapi kalau kita renungkan sejenak, apakah gaya berbahasa seperti ini benar-benar menunjukkan kecerdasan atau justru tanda bahwa kita mulai kehilangan jati diri bahasa kita sendiri? Fenomena kode mixing atau pencampuran bahasa sebenarnya bukan hal baru, tapi di era digital sekarang penggunaannya semakin tak terkendali. Media sosial, film, musik, atau konten luar negeri membuat kita terbiasa mendengar bahasa asing setiap hari. Akibatnya, kita mulai meniru, mencampur, dan bahkan mengganti sebagian kata dalam bahasa Indonesia dengan bahasa asing tanpa alasan yang jelas. Seolah-olah kalau pakai bahasa Inggris, kalimatnya terasa lebih keren, lebih pintar, dan lebih gaul. Padahal, bahasa adalah cerminan cara berpikir. Ketika kita mencampur bahasa tanpa sadar, kita juga sedang membiasakan diri berpikir tidak utuh dalam satu sistem bahasa. Bahasa Indonesia punya kosakata yang kaya dan indah. Banyak kata yang bisa mengekspresikan perasaan kita dengan sempurna tanpa harus bergantung pada bahasa asing. Bayangkan ketika kita berkata, I'm proud of you, mungkin terdengar keren. Tapi saat kita mengatakan, aku bangga padamu, ada rasa kehangatan, kedekatan, dan makna yang lebih dalam. Bahasa bukan sekedar alat bicara, tapi ia adalah perasaan, budaya, dan identitas bangsa. Saat kita kehilangan kemampuan untuk mengekspresikan diri dengan bahasa sendiri, itu tandanya kita sedang kehilangan sebagian dari diri kita. Banyak yang berpikir menggunakan bahasa campuran itu menunjukkan kecerdasan bilingual. Tapi kalau digunakan secara berlebihan justru bisa menandakan kurangnya kesadaran berbahasa. Kita tidak sedang menunjukkan kemampuan, tapi kebingungan antara dua dunia bahasa. Di media sosial, tren ini malah jadi kebiasaan. Setiap caption, komentar, bahkan pesan pribadi seringkali disusun dengan dua bahasa. Seolah-olah bahasa Indonesia saja tidak cukup menarik untuk digunakan sepenuhnya. Akibatnya, banyak orang mulai merasa asing dengan bahasa mereka sendiri. Kata maaf tergantikan oleh sorry, kata tolong berubah jadi please, dan kata terima kasih pun kadang diganti dengan thank you. Lambat laun, rasa bangga terhadap bahasa Indonesia mulai pudar. Kalau terus begini, bagaimana nasib bahasa kita di masa depan? Bahasa Indonesia bukan sekedar alat komunikasi, tapi simbol persatuan bangsa. Sejak Sumpah Pemuda tahun 1928, para pemuda berikrar menjunjung tinggi bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Tapi kini, hampir seabad kemudian, justru generasi muda yang paling sering meninggalkan bahasa itu. Bukan karena tidak bisa, tapi karena tidak terbiasa. Tentu, kita tidak dilarang mempelajari bahasa asing. Bahasa lain penting untuk membuka wawasan dunia. Tapi yang harus kita pahami adalah menggunakan bahasa asing bukan ukuran kecerdasan. Kecerdasan sejati adalah ketika kita mampu memilih bahasa yang tepat di waktu yang tepat. Di ruang akademik, gunakan bahasa Indonesia dengan baik. Di media sosial, boleh berkreasi tapi tetap tahu batas. Itulah bentuk kebijaksanaan berbahasa. Kita bisa mulai dari hal kecil seperti menulis caption dengan ejaan yang benar, menggunakan kata-kata dalam bahasa Indonesia dengan percaya diri, dan menghindari campur bahasa yang berlebihan. Dengan langkah sederhana itu,
kita sedang menjaga marwah bahasa kita sendiri. Jadi, mari kita ubah cara pandang. Berbahasa Indonesia bukan tanda kuno, tapi tanda cinta. Bukan soal gengsi, tapi soal identitas. Mari jadi generasi yang tetap terbuka dengan dunia, tapi tetap berpihak pada akar bahasa sendiri. Karena saat kita menjaga bahasa, sejatinya kita sedang menjaga jati diri bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Hidayah Rotul Aini dari kelas Pendidikan Akuntansi 2024A dengan NIM 24080304135 dari Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Negeri Surabaya. Video ini merupakan perbaikan dari kampanye bahasa yang sebelumnya saya buat dengan tema pencampuran bahasa yang berlebihan. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memperbaiki beberapa bagian dalam naskah video sebelumnya agar lebih sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Selain itu, saya juga akan menunjukkan di mana letak penggunaan bahasa yang belum tepat dan bagaimana versi perbaikannya. Hai teman-teman, coba deh perhatikan cara kita berbicara atau menulis sekarang. Kadang tanpa sadar, dalam satu kalimat aja udah campur-campur. Pada bagian ini saya revisi karena terdapat beberapa kata tidak baku seperti deh, aja, dan enggak. Versi perbaikannya yaitu menjadi, halo teman-teman, coba perhatikan cara kita berbicara atau menulis saat ini. Kadang tanpa sadar, dalam satu kalimat kita sudah mencampur berbagai bahasa. Nah, kalimat ini terdengar lebih sopan, baku, dan tetap komunikatif tanpa alasan yang jelas. Seolah-olah kalau pakai bahasa Inggris, kalimatnya terasa lebih keren, lebih pintar, dan lebih gaul. Bagian ini saya ubah karena penggunaan kata pakai dan gaul kurang baku. Nah, versi yang sudah saya benarkan adalah seolah ketika menggunakan bahasa Inggris, kalimatnya terdengar lebih menarik, lebih pintar, dan lebih modern. Bayangkan, ketika kita berkata, I'm proud of you, mungkin terdengar keren. Tapi saat kita mengatakan, aku bangga padamu, ada rasa kehangatan, kedekatan, dan makna yang lebih dalam. Sebenarnya, bagian ini sudah sangat baik, hanya perlu sedikit penyesuaian agar lebih baku. Versi perbaikannya, bayangkan ketika kita mengucapkan aku bangga padamu, kalimat tersebut tidak hanya bermakna pujian, tetapi juga menunjukkan kehangatan dan rasa kedekatan sendiri. Kata maaf tergantikan oleh sorry, kata tolong berubah jadi please, dan kata terima kasih pun kadang diganti dengan thank you. Lambat laun, rasa bangga terhadap bahasa Indonesia mulai pudar. Kalimat ini saya pertahankan hanya mengganti susunan agar lebih efektif, yaitu kata tolong seringkali digantikan dengan please, dan ungkapan terima kasih pun berubah menjadi thank you. Jika dibiarkan terus-menerus, rasa bangga terhadap bahasa Indonesia perlahan akan memudar. Kita sedang menjaga jati diri bangsa. Dikarenakan di video sebelumnya tidak ada penutup, jadi saya perbaiki dengan adanya video penutup. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga kampanye ini bisa menginspirasi kita semua untuk lebih bangga berbahasa Indonesia. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah unggahan kampanye tersebut dipublikasikan, video mendapat respon dari penonton yang cukup positif. Berdasarkan data, video memperoleh 205 postingan, 12 tanda suka, dan 6 komentar dari para pengguna. Secara umum, tanggapan penonton menunjukkan bahwa mereka setuju dengan pesan kampanye. Banyak komentar yang menandakan bahwa penonton merasa isu pencampuran bahasa yang berlebihan memang sedang menjadi kebiasaan di kalangan anak muda saat ini.
Beberapa penonton menyampaikan bahwa kampanye ini informatif dan relevan. Ada komentar yang menyampaikan bahwa mereka sepakat dan merasa video tersebut membuka wawasan mengenai pentingnya menempatkan pencampuran bahasa pada konteks yang tepat. Melalui video ini, saya belajar bahwa kampanye bahasa tidak hanya tentang menyampaikan pesan, tetapi juga bagaimana pesan tersebut diterima dan dipahami oleh masyarakat. Respon positif dari penonton menunjukkan bahwa kampanye ini berhasil meningkatkan kesadaran mengenai penggunaan bahasa Indonesia secara tepat di era digital. Saya berharap kampanye ini dapat terus menginspirasi generasi muda untuk bangga menggunakan bahasa Indonesia dalam komunikasi sehari-hari tanpa meninggalkan kemampuan berbahasa asing dengan bijak. Terima kasih kepada para penonton yang telah memberikan dukungan dan pendapatnya. Mohon maaf jika ada salah kata ataupun salah perbuatan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.